Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya. Ya. Siang. Belajar lagi kita pulang. Semangat. Gimana kabarnya anak semua? Sudah sarapan tadi pagi? Sudah jajan? Uangnya masih? Kita pun ya, jajan ya. Proses kemudian lebih mengenal dari tempat masuk kan. Semuanya kalau saya kasih apa-apa tepuk semangat kalian ikuti ya. 1, 2, 3 tepuk semangat. Ini masih kurang. 1, 2, 3 lagi. Kamu kok kurang fokus. Ya, lagi ya. Tepuk semangat. Oke, sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berdoa. Kalau tadi pagi sudah berdoa kan, sudah baca? Kita berdoa untuk kegiatan pelajaran olahraga. Dibuka ya dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan awal pelajaran hari ini saya akan memberikan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, nanti kamu harus bisa mendiskusikan fungsi dan organ pernapasan. Kedua, kamu bisa menyebutkan nama-nama organ pernapasan. Ketiga, kamu minggu lalu kita sudah membahas tentang pelajaran yang namanya sistem pencernaan. Masih ingat tidak? Makanan itu sehari-hari makanannya diserap dengan dari udara. Dari udara kita mengambilnya dengan cara apa? Menghirup. Dan menghirup itu disebut bernafas. Nah, nanti yang kita pelajari adalah pernapasan atau respirasi. Pikir utarakan apa yang ada di wilayahnya. Itu. Nah, pernapasan itu apa? Pernapasan itu apa? Apa? Keras. Menghirup oksigen dari sini, betul? Keras. Betul. Betul nggak? Betul. Terus apa lagi? Bernafas itu. Batu bernafas nggak? Pohon bernafas nggak? Ya. Jamur bernafas nggak? Air bernafas nggak? Nah, ada air, ada batu, ada pohon, ada kambing, ada manusia. Nah, itu terdorong makhluk hidup apa? Makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Jadi bernafas itu adalah ciri MH Hamzah Mustafa. Makhluk hidup nggak harus apa, harus saya. Ciri-ciri selain
Nah ini semua di pelajaran pasti apa? Kan media sehingga tidak pernah kata. Tapi nanti kamu mengamati sendiri, menentukan programnya sendiri, menjawab pertanyaan sendiri, merumuskan hipotesis sendiri. Terus Tidak bisa juga bilang mengirimkan gelombang energi kuat melalui tubuh. Coba ulangi lagi membuatnya, akan kujelaskan prosesnya. Awalnya udara dan aku si mobil yang kamu lihat di sini masuk ke mulut dan lubang hidung. Satu lubang hidung saja ya, karena lubang satunya beristirahat dengan sendirinya. Kamu lagi makan ya? Jangan membiarkan nama sambil menelan pizza. Cuma bayi yang bisa melakukan dua hal ini sekaligus. Kamu sudah sampai di kemari. Disinilah udara dan makanan bercampur. Saluran ini panjangnya sekitar 12,5 cm dan berfungsi sebagai pemilah. Nah, kalau yang ini namanya epiglottis. Di organ ini kami berpisah dengan makanan. Epiglottis mengarahkan makanan agar melewati saluran pencernaan menuju esophagus. Sementara kami menuju ke lari, lalu ke tengah. Yaitu menghirup udara atau inhalasi atau inspirasi, dan menghembuskan udara atau disebut juga dengan eksalasi atau ekspirasi yang melibatkan pertukaran udara antara atmosfer dengan alveolus paru-paru. Pada saat melakukan mekanisme pernafasan, terjadi kerjasama antara otot dada, tulang rusuk, otot perut, dan diafragma. Diafragma adalah tidak? Satu aja, benar. Cuma 5 menit. Kedua, kelompok satu mana suaranya? Kelompok satu mana kelompok satu? Satu ya. Kelompok dua, kelompok tiga, kelompok. Nah, sekarang saya kasih kesempatan untuk kelompok satu merumuskan masalah dari video yang kamu amati dan kelompok dua menjawab dari pertanyaan kelompok satu. Nanti dulu. Yuk, kelompok satu. Yang keras. Yang keras. Yang keras. Bersama rumahku. Yuk. Di pertanyaan ini mana? Ya, baca. Pertanyaan itu berisi apa toh? 5W 1. What, where, who, when, why. Mengapa, di mana, siapa, bagaimana, dan apa. 5W 1. Pasti kan ada itu. Apakah yang berfungsi sebagai penyaring udara di bumi. Yuk. Oke, nanti aja. Ayo nomor 2. Samaan. Siapa yang mau baca? Ya. Nah, jadi kalau nomor 2 membuat pertanyaan, kalau tidak kan saya ulangi lagi ya. Apa fungsi dari organ respirasi yang namanya alveolus? Hah? Menyaring udara. Nanti dulu, pembuktiannya nanti. Setelah salah kita nggak tahu ya. Nah, nanti kan ada pembuktian. Menyaring udara ada lagi. Oh, masih penasaran dia. Kalau cepat-cepat ini ya, dapat kompetensi aja. Ini nomor 1, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kelompok 1 belum, kelompok 2 sudah kasih jawaban, yuk. Nah, penyaring
Kita lewati dulu, nah, nanti kesimpulan. Yuk, kamu ngasih pertanyaan. Apa perwakilan siapa? Yuk. Berapa panjang paring? Berarti yang bisa ini. Berapa tadi ada di video enggak? Ya, yuk. 12, cm. Nanti pembuktiannya nanti ya. Kamu penasaran nih? Benar panjang. Ya kamu. Ya, pertanyaan. Yo, yang jawab sini. Bagaimana kerja dari otot diafragma? Nanti memperhatikan dah. Nanti mengamati dah. Lima, hitung. 5, 4, 3, 2, 1. Berarti belum bisa ngasih pertanyaan, belum bisa menjawab. Untuk selanjutnya tolong harus fokus. Kalau bisa, kamu harus bisa. Lagi, jangan belum pertanyaan tadi. Udah, yuk, baca. Nah, dan apa? Sudah dapat semua? Sudah. Cara mengerjakannya pertama kamu tulis nama kelompok dulu. Itu penting ya. Dimanapun identitas itu penting. Terus nama anggota kelompok, nama, nomor. Kalau sudah, nah di sini ada 2. Yang pertama organ dan fungsi pernapasan manusia. Yang kedua adalah mekanisme pernapasan manusia. Organ-organ manusia diisi dari pengamatan video tadi plus kamu cari referensinya di buku lain. Ya, sama untuk organ mekanisme inspirasi sama inspirasi itu dikerjakan dengan daya ingatmu mengamati video tadi. Tulis buku, setelah itu ambil kesimpulan, ditulis di bawahnya. Nanti setiap kelompok presentasi. Ingat, kalau presentasi teman yang di depan, yang belakang wajib membuat satu peta. Tuh. Waktu kita hanya 20. Ada literasi di sini dibaca. Ya, ada literasi di situ dibaca. Kita pernah terus satunya silakan dipresentasikan, semuanya mendengarkan dan mencatat apa yang belum disampaikan oleh kelompok ini atau apa yang sudah disampaikan oleh kelompok. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
fungsi hidung yaitu terdapat rambut hidung yang berfungsi untuk menyaring udara. Fungsi trakea, saluran pernapasan yang menuju paru-paru. Bronkus, percabangan dari trakea. Bronchorus, percabangan dari bronkus. Alveolus, percabangan dari bronchorus yang berfungsi untuk menarik. Betul, bronchorus. Bronchorus betul. Brokoli. Bronchorus. Pelangi. Pelangi. Rambut hidung yang berfungsi untuk menyaring trakea, saluran pernapasan yang menuju paru-paru. Bronkus, percabangan dari trakea. Bronchorus, percabangan dari bronkus. Alveolus, percabangan dari bronchorus yang berfungsi untuk menarik pembuluh dan oksigen. Terus yang mekanisme pernapasan. Pernapasan yang pengambilan pernapasan yaitu beraktivitas dan rambut dan tidak Yaitu ya, terus berdasarkan proses mekanisme pernapasan berjalan sirkulasi dan diuji. Mekanisme pernapasan dada itu dada masuk otot tulang rusuk berkontraksi, otot tulang rusuk berelaksasi, dada keluar. Pernapasan perut dengan tengah melengkung, dada keluar. Otot sebelah tengah datar, dada masuk. Kesimpulannya, sistem pernapasan tersusun dari organ-organ yang bekerja sama melalui fungsi pernapasan. Pernapasan secara sederhana dihasilkan memasukkan dan mengeluarkan udara. Udara yang dimasukkan adalah oksigen dan yang dikeluarkan berupa hidrogen. beri tepuk tangan untuk orang. Oke, yang mengerti sudah ada kelompok 1. Nah, 4, 3, 2, 1. Ya, saya dulu. Perhatian, tidak semua ya. Saya mau coba terbatas. Kelompok 2, maju. Sekarang diuji. Tidak ngantuk kan? Walaupun jam siang. Kamu dulu. Pijit, ya enak. Jamnya enggak? Enggak. Kasihan yang ujung teman-teman. Kalau ini nggak dipijit nanti, nggak adil. Terus, gantian. Nah, sini loh. Sini kamu pijat. Ini adalah otak. Ya, biar nggak kalau sampai pijitnya enak. Enggak, bisa. Kamu lari cepat.
Yang cepat. Yang cepat. Oh, kira-kira yang duduk sama yang ini kebutuhan fungsinya kayak mana? Yang jadi kesimpulannya apa? Semakin banyak aktivitas, kebutuhan oksigen semakin tinggi. Prosesnya enggak katanya tapi ya betul. Ya, jadi kesimpulan tentang poin 1 tadi apa? Bernapas. Urutannya bagaimana? Yuk. Satu. Dua. Apa? Nah, ya. Tiga. Terus. Nanti pertanyaan aja boleh kawan. Nah, nanti ada panjang dari paling berapa? Ya, tuh berapa? Ya, koma. Berjalan ke paling itu yang di sini. Dari sini sampai sini. Nah, sudah 15 tadi. Tadi ada lagi fungsi ini kan fungsi sampai mau sampai apa? Nyari udara. Nah, pertukaran oksigen dan karbon. Ini kalau sudah tadi ya. Sebelum kita tutup pelajaran ini, Pak Angga mau minta kamu buat refleksi tentang, tulis di buku ya, bagaimana pelajaran kali ini dan hambatan dalam mengikuti pelajaran sistem pernapasan. Satu, kamu mau apa tadi? Bagaimana hambatan, bagaimana perasaan kamu, bagaimana perasaan kamu berikut setelah mengikuti pelajaran. Saya ulang lagi pertanyaannya untuk proses. Ketika orang gue, apa yang akan terjadi pada volume paru-paru saat diafragma berkontraksi? 5, 4, 3, 2, 1. Nomor 3. Ketika seorang tersedak makanan, mekanisme perlindungan alami apa yang berfungsi sehingga makanan masuk ke saluran pernapasan? Organnya namanya apa ya? 5, 4, 3, 2, 1. Nomor 4. Seorang anak sedang bermain di taman yang penuh debu.
udara kotor masuk dalam hidung. Organ apa pertama kali bekerja untuk menyaring debu tersebut? Nomor 5. Terakhir, membersihkan dan melembabkan udara agar masuk ke paru-paru itu organ apa? Titik. Jangan lupa untuk pelajaran minggu lalu kamu harus pelajari tentang bagaimana menjaga sistem pernapasan dan apa tadi? Menjaga sistem menjaga organ dari gangguan sistem pencernaan. Terus yang kedua, cara menanggulanginya. Itu nanti dipelajari di rumah untuk bahan belajar kamu. Ya, ini ada pertanyaan. Kepo semangat. Satu lagi. Kepo semangat. Baca dulu doa penutup majelis, dilanjutkan bacaan syukur. Dengan bacaan itu semoga nanti sampai rumah Muhammad bisa bertemu dengan kedua orang. Salah satu memimpin doa. Ya, siapa yang berdoa? Pandai ini. Yuk, sikap berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahu